Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi simetri dan transformasi bangun datar. Selanjutnya mengenai transformasi bangun datar. Yang dimaksud dengan transformasi ialah aturan untuk mengubah ukuran atau memindahkan letak bangun dari satu titik ke titik lain tanpa mengubah bentuk. Di sini transformasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu transformasi isometri dan transformasi tidak isometri. Yang dikatakan transformasi isometri ialah transformasi yang tidak menyebabkan perubahan ukuran. Yang tergolong transformasi isometri yaitu translasi, refleksi, dan rotasi. Sedangkan transformasi tidak isometri ialah kebalikan dari transformasi isometri, di mana ia menyebabkan perubahan ukuran bangun atau benda, baik itu diperbesar atau diperkecil. Yang termasuk transformasi tidak isometri ialah dilatasi. Selanjutnya kita membahas transformasi jenis translasi. Translasi atau pergeseran adalah salah satu jenis transformasi isometri yang bertujuan untuk memindahkan letak titik-titik pada suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama sehingga tidak mengubah bentuk dan ukuran bangun. Translasi dinotasikan dengan T, A, B seperti yang ada pada slide, di mana A adalah komponen translasi horizontal atau sumbu X dan B adalah komponen translasi vertikal atau sumbu Y. Nah, seperti pada gambar itu, titik A dipindahkan ke sebelah kanan. Panah ke kanan itu merupakan A atau translasi horizontal. Kemudian panah ke bawah itu merupakan komponen translasi vertikal atau sumbu Y. Nah, translasi akan mengubah posisi titik A, X, Y menjadi A aksen, X plus A, Y plus B. Jadi tadi awalnya jika titik A itu memiliki koordinat X, Y, maka ketika ditranslasikan titiknya menjadi X plus A, Y plus B. Nah, dari pernyataan itu dapat disimpulkan jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh translasi T, AB, maka diperoleh bayangan dari A yaitu A aksen dengan titik X aksen, Y aksen, di mana X aksen ialah X plus A dan Y aksen ialah Y plus B. Nah, berikut ini adalah translasi apabila dituliskan dalam bentuk matriks. Nah, apakah teman-teman masih ingat bagaimana materi matriks? Kemudian selanjutnya ini adalah contoh soal mengenai translasi. Diketahui segi 4 ABCD memiliki titik sudut di A 1,2, B 3,1, C 4,-1 dan D 2,0. Gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Translasi koordinat bayangan hasil translasi segi 4 ABCD. Nah, di sini translasi sejauh 4 satuan ke kiri itu dinotasikan dengan A. Tadi kan translasi dinotasikan T dalam kurung AB. Nah, 4 ini adalah A dan 2 satuan ke bawah ini ialah sumbu Y, yaitu B. Jadi T42. Nah, setelah dihitung, ini adalah hasil translasinya. Bisa dibuktikan oleh teman-teman apakah titik hasil translasi ini benar atau salah. Kemudian, transformasi yang selanjutnya ialah rotasi. Rotasi atau perputaran adalah jenis transformasi yang memindahkan letak bangun dengan memutar titik pada bangun tersebut terhadap titik pusatnya yang disebut pusat rotasi, seperti ada pada gambar. Nah, rotasi ini ada dua, yaitu rotasi positif dan rotasi negatif. Dikatakan rotasi positif apabila rotasinya, arah putarannya itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, kalau rotasi negatif itu
arah putarannya searah dengan putaran jarum jam. Itu nanti akan mempengaruhi perhitungan. Nah, ini rotasi sendiri dibagi menjadi dua, rotasi terhadap titik pusat O 0,0 dan rotasi terhadap titik pusat P, P, Q. Yang pertama, terhadap titik pusat O. Rotasi terhadap titik pusat O dan besar sudut putaran alfa dituliskan dalam R 0, alfa. Alfa ini besaran sudut rotasinya. Nah, itu adalah rumus matriks yang digunakan untuk menghitung rotasi, di mana X aksen, Y aksen sama dengan matriks cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali X, Y. Jadi materi ini berkaitan dengan materi kelompok sebelumnya, yaitu mengenai sin konstan atau trigonometri. Kemudian rotasi terhadap titik pusat P dituliskan dalam R, P, alfa. Sama seperti tadi, alfa ini besar sudutnya. Nah, berbeda dengan kalau titik pusat O tadi dikalikan X, Y. Nah, karena ini titik pusat P memiliki titik pusat P, Q, ini ada penambahan seperti rumus X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan matriks X min P Y min Q ditambah P Q. Nanti kaitannya dengan rotasi negatif dan rotasi positif yang dijelaskan di awal tadi ialah pada cos alfa negatif sin alfa. Ini adalah rumus untuk rotasi positif. Nah, kalau rotasi negatif nanti itu cos alfa ini diubah menjadi negatif cos alfa, kemudian negatif sin alfa itu diubah menjadi sin alfa saja. Jadi kebalikannya. Contoh soal rotasi. Diketahui titik A 4,5, tentukan bayangan titik A apabila dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat O 0,0 dan dengan titik pusat P 1,1. Rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti ini termasuk rotasi positif. Nah, jadi dimasukkan ke dalam rumus cos 90 derajat sin 90 derajat itu seperti yang ada pada slide, kemudian dikalikan dengan titik awalnya tadi X, Y, 45. Hasilnya ialah untuk perkalian matriks itu kan ada 0 dan negatif 1. 0 dikali 4 ditambah negatif 1 dikali 5. Hasilnya ia pada baris pertama, kolom pertama, negatif 5. Kemudian yang di bawahnya 1, 0, 1 dikali 4 sama dengan 4, 0 dikali 5 sama dengan 0. Itu dijumlahkan. Hasilnya di baris kedua. Jadi untuk perkalian matriks ini kolom dikali baris ya teman-teman, untuk mengingatkan saja. Kemudian untuk rotasi dengan titik pusat P 1,1 dengan alfa 90 derajat bisa dimasukkan ke dalam rumus seperti tadi. Hasilnya seperti pada slide, nanti bisa dicoba oleh teman-teman. Transformasi selanjutnya ialah dilatasi. Dilatasi atau perkalian adalah jenis transformasi yang mengubah ukuran, baik memperbesar maupun memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut sehingga bayangan yang dihasilkan pun tidak kongruen. Jadi kalau pada refleksi, translasi, dan rotasi tadi itu bentuk bangun kongruen, sedangkan pada dilatasi ini bentuk bangunnya tidak kongruen, tapi bangun tetap sebangun, jadi bisa diperbesar atau diperkecil. Sama halnya seperti rotasi, dilatasi juga dibagi menjadi dua, yaitu dilatasi dengan pusat O 0,0 dan dilatasi dengan pusat P, P, Q. Bayangan yang dihasilkan dari dilatasi suatu bangun bergantung pada titik pusat dan faktor dilatasinya. Dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dan faktor dilatasi K dirumuskan dengan O, K. Nah, ini adalah matriks untuk mencari dilatasi. Bisa disingkat
X aksen Y aksen sama dengan K dikali X Y. Kalau seperti ini nanti hasilnya K dikali X dan K dikali Y. Itu untuk baris pertama ialah K dikali X. Untuk baris kedua K dikali Y. Kemudian dilatasi yang kedua ialah dilatasi dengan pusat P, Q. Dilatasi dengan pusat P pada titik A, X, Y dan faktor dilatasi K akan menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, rumus untuk mencari dilatasi dengan pusat P itu seperti yang ada pada layar di mana K ini adalah faktor dilatasi, biasanya diketahui. Kemudian X ini adalah titik awal dikurangi P. P ini titik pusat dari titik pusat P itu tadi. Q juga demikian. Langsung ke contoh soal. Diketahui titik A 5,9. 5 di sini ialah X, 9 di sini Y. Tentukan hasil bayangannya karena dilatasi O, 2. 2 di sini adalah faktor dilatasi atau dilambangkan K. Dan karena dilatasi P, 3. Ini untuk titik pusat P dengan faktor dilatasi 3, di mana titik pusatnya ialah 2,1. Kita bahas ke soal yang pertama dulu. Titik pusat O dimasukkan ke dalam rumus di mana K diganti dengan angka 2, kemudian X diganti dengan angka 5 dan Y diganti dengan angka 9. Nah, hasilnya 2 kali 5, 9. 2 dikali 5, 10. 2 dikali 9, 18. Jadi, karena dilatasi O, 2, titik A 5,9 akan berpindah ke titik 10,18. Kemudian untuk dilatasi P, 3 dimasukkan ke dalam rumus. Faktor dilatasinya tadi kan 3, K diganti dengan angka 3, kemudian X diganti dengan angka 5 dikurangi P titik pusatnya 2, terus ditambah 2, kemudian baris yang kedua faktor dilatasinya 3, kemudian Y di sini 9 dikurangi 1 yaitu titik pusat Y ditambah 1 dan hasilnya menjadi 11,25.